Vanessa Ayu, NIM 010, mahasiswa Pendidikan Teknik Boga Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah diterjemahkan dengan judul Studi Banding antara pemasakan konvensional dan pemasakan microwave pada tekstur beras berpigmen dan antioksidan fenoliknya. Jurnal ini ditulis oleh Sukanya Teungtung dan Yukiharu Ogawa. Adapun poin-poin yang akan dibahas dalam jurnal ini adalah dampak dari proses memasak yang berbeda, yaitu microwave dan menggunakan konvensional. Kemudian beras yang diujikan ada beras berpigmen, ada antioksidan dan fenoliknya yang kemudian untuk menentukan kualitas nasi. Metode memasak yang kita ketahui yakni ada dua. Yang pertama ada konvensional, yang kedua ada modern. Untuk yang konvensional ini kita ketahui memasak menggunakan seperti contohnya penanak nasi. Kemudian yang modern ini yang kita kenal sekarang banyak yang menggunakan rice cooker. Selanjutnya ada jenis beras. Beras berpigmen dapat dikarakterisasi menjadi kelompok beras hitam, beras ungu, dan juga beras merah. Beberapa senyawa bioaktif terdapat pada beras berpigmen, terutama senyawa fenolik yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan seperti efek antioksidan dan antiinflamasi serta mengurangi risiko penyakit kronis. Selanjutnya ada bahan dan metode. Untuk bahan kimia yang digunakan ada asam galat monohidrat, kemudian ada difenil, prikil hidrasil DPPPH, ada triazin yang dibeli dari Sigma Aldrich Standard Trolox, ada juga fenolfolin, dan untuk sampel beras yang dipilih adalah beras berpigmen Thailand, yaitu beras non-lilin berpigmen hitam yang dibeli dari Pensok Company Bangkok, dan beras non-waxy berpigmen merah, dan yang terakhir beras lilin berpigmen ungu. Untuk selanjutnya metodenya yang digunakan adalah metode gelombang mikro, di mana beras dengan air rendaman dipindahkan ke panci keramik microwave dan kemudian ditempatkan dalam oven microwave pada 600 watt selama 12 menit, sedangkan air rendaman dikeringkan dari beras yang direndam sebelum dilakukan metode pengukusan. Dalam metode ini, beras dikukus menggunakan bejana atau dandang yang biasa digunakan di rumah tangga selama 25 menit untuk padi hitam dan beras merah, dan 40 menit untuk budidaya padi ungu. Kemudian nasi yang benar-benar matang dibungkus dengan plastik film dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 30 menit untuk menyeimbangkan kelembaban di seluruh butiran. Baru kemudian waktu inkubasi diperpanjang menjadi 2 jam untuk analisis struktur. Dan kemudian metode kedua yang digunakan adalah menurut metode ISO 145021, yaitu metode ini digunakan untuk mengetahui total kandungan fenolik atau TPC. Kemudian ada metode Molinux. Metode ini digunakan untuk mengetahui aktivitas penemu luang radikal di pBH. Untuk proses yang pertama adalah penentuan tekstur nasi yang dimasak. Jadi setelah inkubasi selama 2 jam, butiran beras berpigmen yang sudah dimasak kemudian dianalisis kekencangan dan kelekatannya menggunakan alat pengukur Krebs, dan tekstur nasi diukur dalam waktu sekitar 20 menit untuk menghindari hasil yang salah karena penguapan, kelembaban, dan perubahan sifat fisik dari butiran beras tersebut. Selanjutnya proses yang kedua adalah ekstraksi sampel.
Jadi nasi yang dimasak dikeringkan dengan menggunakan fresh dryer. Dan sebelum ekstraksi, selanjutnya butiran beras mentah dan sampel kering disaring. 2 gram sampel kemudian diekstraksi dalam 50 ml metanol 80% pada suhu kamar selama 6 jam. Sampel yang telah diekstraksi disaring melalui kertas saring untuk mendapatkan supernatan yang jernih dan kemudian disimpan pada suhu 4 derajat Celcius untuk dianalisis lebih lanjut. Dan baru kemudian untuk menentukan total kandungan fenolik atau TPC itu menggunakan metode ISO 14502, di mana 1 mili ekstrak yang diencerkan dicampurkan dengan 5 mili fraksi fenolfolin 10% dan 4 mili 7,5% natrium karbonat. Campuran dibiarkan pada suhu kamar selama 1 jam sebelum absorpsi, diukur pada 765 nanometer menggunakan asam galat monohidrat sebagai standar, dan hasilnya dinyatakan sebagai magnesium setara asam glamat atau 100 gram sampel kering. Selanjutnya, langkah yang keempat adalah untuk menentukan total kandungan antosianin atau TAC. Penentuan TAC dilanjutkan dengan menggunakan teknik diferensial pH. Jadi 1 bagian sampel dicampur dengan 4 bagian dari 2 reagen buffer. Masing-masing itu ada kalium klorida dan natrium asetat. Campuran ini dibiarkan bereaksi selama 20 menit dan kemudian absorbansi diukur masing-masing pada 520 dan 700 nanometer untuk menghilangkan interferensi dari latar belakang. Hasilnya dinyatakan sebagai magnesium setara sianid 3 glukosida dan sampel L. Langkah selanjutnya yaitu aktivitas pemulungan radikal di BBH. Pengujian ini dilakukan dengan mengikuti metode Molyneux. Jadi seperti singkatnya itu campuran ekstraksi yang diencerkan dan kemudian diinkubasi dalam gelap selama 30 menit. Absorbansi diukur pada 517 nano. Masing-masing menggunakan metanol dan trolok sebagai blanko dan standar. Hasilnya dinyatakan sebagai mol setara trolox atau 100 gram sampel kering. Adalah untuk menentukan kekuatan antioksidan reduksi besi atau FRAP. Kemudian aliquot 1,6 mili dari reagen FRAP yang baru disiapkan 300 ml buffer asetat dalam 40 ml HCl dan 20 ml FCl pada rasio 10:1:1 dicampur dengan 200 ml ekstrak yang diencerkan, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit dan absorbansi diukur pada 517 nanometer menggunakan ferrosulfat sebagai standar, dan hasilnya dinyatakan sebagai mol ekuivalen besi sulfat atau 100 gram sampel kering. Dan langkah yang terakhir adalah analisis statistik. Jadi semua data dievaluasi dengan analisis ragam, dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. Korelasi antar parameter dianalisis dengan uji Pearson, yaitu 2 sisi. Semua analisis statistik ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 20. Untuk hasil dari penelitian ini bisa dilihat dari gambar yang pertama, yang ini menunjukkan bahwa kekerasan nasi microwave dan nasi uap sebanding. Namun nasi ungu yang dimasak dengan uap menunjukkan kekerasan yang lebih tinggi daripada nasi ungu yang dimasak dengan microwave. Sedangkan hal ini tidak terjadi pada nasi hitam dan merah yang dimasak.
Untuk yang B itu menunjukkan perbedaan kelengketan telah dikaitkan dengan jumlah penyerapan air yang berbeda ke dalam butiran beras selama masakan. Infiltrasi air dalam jumlah besar ke dalam gabah menghasilkan peningkatan daya rekat. Seperti itu. Selanjutnya di tabel yang kedua ini menunjukkan bahwa jenis proses memasak mempengaruhi senyawa bioaktif dan aktivitas antioksidan beras berpigmen yang dimasak. Nilai-nilai TPC, TAC, DBPH, dan FRAP dari hasil nasi yang dimasak uap sangat terdegradasi relatif terhadap nasi microwave yang dimasak. Di tabel yang ketiga ini dapat dilihat mengenai dampak pemasakan termal terhadap profil senyawa fenolik dalam beras hitam, mengungkapkan bahwa penyerapan waktu pemasakan yang lebih singkat dapat mempertahankan kandungan antosianin yang tinggi dalam beras hitam. Hasilnya senyawa fenolik dan aktivitas antioksidannya banyak terdapat pada nasi ungu, diikuti nasi hitam, dan terakhir nasi merah. Selanjutnya pada tabel keempat ini menampilkan korelasi antara TPC, TAC, DBPH, dan analisis korelasi FRAP yang hasilnya menunjukkan bahwa korelasi positif yang kuat antara TPC dan TAC mengkonfirmasi bahwa antosianin adalah senyawa fenolik dominan yang terkandung dalam biji-bijian beras berpigmen. Ini menunjukkan bahwa senyawa fenolik berkontribusi pada sebagian besar potensi antioksidan dan mungkin lebih suka bertindak sebagai pengurangi agen daripada pemulung radikal. Selanjutnya kesimpulan dari jurnal ini yaitu tekstur merupakan parameter kunci dalam menentukan kualitas nasi. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa kerekatan nasi yang dimasak dengan microwave sebanding dengan nasi yang dimasak dengan uap. Kemudian studi ini juga menegaskan bahwa proses pemasakan sebagai faktor kritis yang mempengaruhi kerusakan TPC dan TAC, akibatnya menurunkan aktivitas antioksidan pada nasi yang berpigmen. Waktu pemasakan yang lebih singkat dan pola pemasakan microwave dapat lebih menjaga senyawa bioaktif dan kemampuan antioksidan nasi berpigmen daripada metode pengukusan. Oleh karena itu, memasak dengan microwave dapat dianggap sebagai metode memasak yang direkomendasikan bagi konsumen dan produsen untuk mengawetkan komponen antioksidan dalam nasi dan mengurangi waktu memasak. Terus tadi sedikit presentasi yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.